Shalom Jemaat Bait Kudus dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur karena malam hari ini kita patut bersuka cita tepat pada hari ulang tahun Bait Kudus yang ke-28. Kalau sepanjang usia 28 ini banyak proses yang sudah dialami oleh gereja Bethel Indonesia Bait Kudus ini, kita pun jemaat Tuhan sudah mengalami proses yang sama. Namun dari setiap proses itu selalu kita nikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita rasakan betapa kasih karunia-Nya dahsyat atas kita semuanya. Dan mari bersama-sama tetap menikmati kebaikan Tuhan yang berlaku bagi hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih Yes. setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Haleluya. Kebaikan-Mu nyata atas kami ya Tuhan, dan senantiasa kami boleh mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan saat ini seluruh jemaat Bait Kudus layak naikkan syukur sebab Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memberkati kami hingga kami berusia 28 tahun ini. Syukur padamu Bapa untuk segala proses kehidupan yang boleh dijalani Bait Kudus ini. Dan kami seluruh umat-Mu yang ada terus mau naikkan syukur dan terus bersyukur kepadamu. Haleluya.
Mari dengan segenap hati naikkan syukur kepada Tuhan untuk banyak hal yang boleh kita lewati bersama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Bapa. Banyak hal yang telah Engkau perbuat. Yes, amin. Dalam hidup kami Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Amin, amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kepadamu Tuhan. Hari ini kami memperingati 28 tahun perjalanan kami bersama-sama dalam sebuah tubuh Kristus, yaitu Gereja GPI Bait Kudus. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena semata-mata karena anugerah-Mu. Engkau telah memimpin perjalanan kami. Suka dan duka kami alami, tetapi kami tidak lepas dari sukacita Tuhan meliputi kami. Tuhan, kami pada hari ini kami boleh merayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami percaya hari ini ada pesan-Mu Tuhan untuk kami semua menginjak masuk ke tahun 28 ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar sabda-Mu, kami mau menyiapkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami supaya kami bukan sekedar merayakan, tetapi kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami pulang, kami mendapatkan berkat, kami pulang mendapatkan kebahagiaan daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami menolak setiap pekerjaan kuasa iblis, roh gelap, roh kegelapan yang akan mencuri berkat firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, roh kami untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-28 tahun. Mari kita beri aplaus, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih perayaan pujian, pelayan WL, singer, dan pemain musik. Ya. Puji Tuhan. Terlebih dahulu mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Markus pasal 9. Kita akan membaca Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Renungan pada hari ini berkata, yang terbesar menjadi pelayan. Yang terbesar menjadi pelayan. Kita ambil dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Kita akan membaca bergantian ayat-ayat firman Tuhan ini. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama ya. Ayat 30 kita baca bersama-sama. Ayat 31 terus sampai ayat 37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. 30. 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ya, 3, 2, 1. Maka mereka tidak mengerti perkataan, namun segan menanyakannya kepadanya. Ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? 3, 2, 1. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. 1,
1, 2, 3. Maka pelayan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia bukan hanya sambut, tetapi dia mengutus aku. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah prinsip-prinsip firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi seorang pelayan Tuhan menurut Tuhan Yesus. Ya, prinsip-prinsip di dalam pelayan Tuhan menurut Tuhan Yesus. Ya, prinsip-prinsip pelayan Tuhan menurut Tuhan Yesus adalah ketika Yesus mengajarkan di sini tentang bagaimana seorang pelayan yang dikehendaki Tuhan. Pelayan yang dikehendaki Tuhan. Kita melihat bahwa di dunia ini seorang selalu ingin menjadi yang terbesar, ingin menjadi yang terhebat, ya, atau ingin yang menjadi orang yang ternama, ya. Dalam buku Guinness Book of Record, ya, buku itu dicatat setiap tahun sekali perihal tentang kesuksesan setiap orang, ya, kesuksesan setiap orang dalam hidupnya. Ya. Mereka berlomba, berjuang, mereka berlomba, berjuang untuk menjadi yang terhebat, ya, terhebat, atau mungkin mereka ingin menunjukkan kepada kita paling hebat. Ya. Dalam buku Guinness Book of Record itu disebutkan bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama untuk meraih itu, untuk keberhasilan seperti itu. Mereka berjuang, mereka berjuang, dan pastinya dengan kerja keras, baik itu keunikannya, baik itu keunggulannya diakui oleh dunia. Dan setiap orang setelah mendapatkan penghargaan itu mereka bangga. Mereka bangga dengan prestasinya itu. Apakah seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dari ayat-ayat yang kita ajarkan, dari Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan ini. Kalau kita pelajari firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya perihal tentang penderitaan, perihal tentang penyalipannya, perihal tentang penderitaannya yang terakhir. Ya, itu tidak kebetulan menurut saya, menurut firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang penderitaan, tentang orang-orang yang menderita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau kita baca bersama-sama di sini dikatakan pada sebab ia sedang, ayat 31, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Mereka segan menanyakan kepada Yesus perihal tentang Yesus mengajarkan tentang penderitaannya yang terakhir di dunia ini sebelum dia bangkit dari kematiannya. Tetapi murid-muridnya tidak mengerti, tidak memahami. Ya, jadi penderitaan Yesus di kayu salib itu satu penderitaan yang sudah dari awal, dari semula Tuhan rencanakan, Tuhan perbuat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengerti, tidak memahami. Sehingga ada pertanyaan, mereka tidak mengerti perkataan itu, mereka tidak mengerti.
apa yang Tuhan Yesus jelaskan waktu itu. Ya. Ayat yang ke-33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Murid-muridnya ketika di tengah jalan, mereka berbincang tentang siapa yang terbesar dari antara mereka berdua belas itu, siapa yang terbesar ini. Seharusnya perkataan itu tidak ada, tetapi perkataan ini ada dalam diri murid-muridnya. Ya, murid-muridnya kemudian berkata kemudian, mengapa siapa yang terbesar menurutmu dalam pandangan manusia, dalam pandangan Tuhan? Dari ini kita belajar bersama bahwa prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang seorang yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah satu. Pertama, ya, prinsip ini adalah orang yang terbesar dalam kerajaan Allah. Pertama adalah jika seorang ingin menjadikan yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Menjadi pelayan dari semuanya. Prinsip Tuhan Yesus mengajarkan bukan seperti prinsip orang dunia mengejar kepopuleran, mengejar mereka menjadi orang yang terhebat, terbesar, ya, menurut ukuran manusia. Tetapi prinsipnya dalam Tuhan Yesus, Tuhan ajarkan itu menjadi seorang pelayan. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah pelayanan kita juga seperti pelayanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita? Mari kita renungkan bersama pada ulang tahun gereja yang ke-28, bagaimana pelayanan kita, bagaimana pelayanan Bapak Ibu di rumah. Kita melayani orang-orang yang mungkin banyakan. Pelayan-pelayan kita mungkin melayani orang-orang yang tidak kita pikirkan harus ada orang seperti ini untuk dilayani. Jadi pelayanan kita itu seperti ini, bahwa Tuhan Yesus itu mengendaki kita menjadi seorang pelayan yang kadangkala pelayan itu tidak kita kehendaki, tapi menurut Bapa menghendaki supaya kita melayani mereka. Kita melayani mereka, baik itu pelayanan dalam arti menyentuh hatinya, menyentuh jiwanya, menyentuh rohnya. Seorang yang terbesar dalam pemandangan Tuhan itu adalah menjadi seorang pelayan bagi sesamanya. Pelayan dalam apapun. Dalam firman Tuhan berkatakan, kalau engkau ada di antara mereka itu adalah mereka yang tidak menyenangi engkau. Bagaimana engkau bisa menjadikan mereka menjadi muridku jika mereka tidak melihat dari dirimu seorang pelayan? Pertama, prinsip kita adalah pelayanan Kristus. Kita tidak terkenal, tidak apa-apa. Kita tidak populer, tidak apa-apa. Asal Yesusnya lebih terkenal dan populer. Amin. Kita tidak terkenal, tidak apa-apa. Ya, menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, pelayan itu ukurannya itu adalah Kristus sendiri. Ya, engkau melayani orang yang kalau yang kita sukai itu is okay. Kalau yang tidak kita sukai, bagaimana ketika kita melayani orang yang tidak kita sukai? Orang yang menjengkelkan kita, orang yang mungkin tidak satu visi berjalan dengan kita. Kita harus menjadi pelayan mereka. Puji Tuhan, di gereja ini kita percaya pelayan-pelayannya tidak memandang siapa orangnya, siapa yang kita layani. Kita punya prinsip,
kita menjadi pelayan seperti Kristus. Amin. Kita menjadi pelayan seperti Kristus. Dalam apapun kita melayani mereka. Dalam apapun kita terus melayani. Usia 28 tahun adalah usia dewasa. Usia kita bukan lagi menjadi anak-anak, usia yang dewasa, berarti kedewasaan jemaat-jemaat GBI Bait Kudus, kedewasaan untuk menjadi seorang pelayan. Saya percaya kalau kedewasaan itu ada pada kita, kita bisa melayani di mana saja, di rumah, di mana-mana, siapapun, pasti orang akan melihat kita jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pelayan Kristus, saya percaya yang dikedepankan itu adalah Kristus. Amin. Yang dikedepankan adalah Kristus. Kristus adalah yang utama dari segala sesuatu yang kita layani. Saudara. Meskipun engkau tidak mungkin, meskipun yang kita layani tidak respect atau apa, tapi tetap aja saya percaya Kristus adalah yang utama. Karena kita percaya bahwa kita melayani untuk Tuhan. Ya, yang kedua, kita percaya bahwa ketika murid-muridnya itu berbincang tentang siapa yang terbesar, itu sesuatu hal yang sebenarnya kalau orang bilang tuh pemali gitu loh. Pemali itu tabu. Menurut orang Yahudi itu tabu. Siapa yang terbesar menurut mereka, tabu mereka bicara tentang hal pelayanan itu. Tetapi dari ini kita belajar seperti Tuhan Yesus tidak memberikan satu gambaran yang angel-angel, yang susah-susah, cukup mengundang seorang anak. Ya, jika seorang yang ingin menjadi yang terbesar, yang terutama adalah jiwa seorang anak. Ya, anak itu menggambarkan anak yang anak yang polos, anak yang tidak punya pikiran yang neko-neko, ya. Anak menggambarkan itu pikirannya seperti anak yang selalu polos hatinya, polos jiwanya, polos hidupnya, saudara. Nah, inilah Tuhan yang ingin Tuhan mau kerjakan bagi kita, menjadi seorang pelayan Tuhan yang polos, yang hatinya senantiasa dipersembahkan bagi Tuhan. Kalau hatinya polos, cintanya kepada Tuhan dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh, ya, dan Tuhan melihat kita melayani juga dengan sungguh-sungguh, bukan dengan tendensi apapun, setulus-tulus hati kita, saya percaya pelayanan kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pasti berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pelayanan ini juga menggambarkan tentang anak kecil. Anak kecil itu apa? Anak yang belum tahu apa-apa. Itu menggambarkan tentang siapa yang kita layani. Bisa jadi orang-orang yang jompo, orang-orang yang tidak punya harapan apa-apa, ya. Orang yang miskin, orang yang kelaparan, orang-orang yang di sekitar kita, yang orang lain mungkin memandang mereka sinis, orang lain mungkin memandang mereka sebelah mata. Untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk melayani jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk melayani jiwa-jiwa. Saya percaya pesan singkat ini untuk mengingatkan pada kita. Pertama, kita menjadi harus seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, kita bukan hanya ingin menjadi pelayan kepada Tuhan, tapi kita juga harus seperti anak-anak. Anak-anak itu adalah gambaran orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang, kalau anak-anak kan biasanya bisa diperdaya toh. Yang diculik itu biasanya anak-anak. Kalau orang dewasa disekap,
Diculik tuh biasanya anak-anak kecil, anak-anak yang tidak bisa apa-apa ya. Inilah gambaran tentang siapa yang kita layani. Anak-anak, yaitu orang-orang yang terbuang, orang-orang yang perlu belas kasihan Tuhan. Apakah gereja kita sudah melayani seperti itu? Pertanyaan ini, apakah gereja kita sudah melayani seperti itu? Jika tidak, mari saatnya kita harus berbuat sesuatu untuk orang-orang yang tidak beruntung dalam hidup ini. Kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain. Amin. Kita tidak menjadi berkat untuk diri kita. Saya percaya Tuhan tidak menciptakan kita untuk diberkati, tapi tanpa kita menyalurkan berkat bagi Tuhan. Orang yang hidupnya diberkati, pasti orang yang menyalurkan berkat bagi orang lain. Pesan bagi orang lain, apapun dari orang lain. Nah, itulah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi seorang pelayan. Seperti anak kecil yang datang kepada Tuhan dan didoakan. Itu artinya apa? Itulah gambaran orang-orang yang kita layani. Ya, gambaran orang-orang yang terus kita layani. Dan hari ini saya percaya prinsip firman Tuhan, kita mungkin kita tidak seperti orang dunia mencari, mengejar tentang keberhasilan. Yang saya katakan tadi seperti buku The Guinness Book of Record, ya, setiap orang dicatat karena keberhasilan, dan orang itu memang suka. Setiap orang pasti suka. Namanya semakin tenar, namanya semakin hebat, namanya orang memang mencari seperti itu. Tetapi dalam Tuhan berbeda dengan seperti orang di dalam dunia. Di dalam Tuhan pastinya Tuhan ingin mencari damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kita memelihara dan ketika kita dalam Tuhan bisa menjangkau orang-orang lain, orang tidak tersenyum, menjadi sukacita, menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi berjalan, menjadi tidak kekurangan apapun. Saya percaya ketika orang yang kita layani mendapatkan seperti itu, saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya kita yang akan menjadi pelayannya itu terlebih dahulu Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terlebih dahulu Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi saluran berkat. Oh, enggak mungkin jadi saluran berkat kok kekurangan. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja Tuhan ingin melayani jiwa-jiwa, pastinya ingin menjadi saluran berkat. Dan setiap orang yang menjadi saluran berkat pastinya tidak kekurangan sekecil apapun tentang pengharapannya dalam Tuhan. Amin. Ya, itu. Jadi kita harus tetap terus melayani. Usia gereja Tuhan saat ini usia yang ke-28, maka kita harus terus melayani. Ya, jadi inilah pesan Tuhan, ya. Tuhan berpesan bagi kita di hari ini dalam Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Dari ini kita menangkap pesan Tuhan, kita harus menjadi pelayan dan menjadi seorang anak yang terus menerus hatinya haus, hatinya baru, melayani orang-orang yang tak beruntung, melayani orang-orang yang tidak hidupnya senantiasa di bawah garis kemiskinan. Kita akan melayani. Kita hari ini akan berdoa untuk sembako yang akan dibagikan kepada jemaat Tuhan. Ini meskipun musimnya, ya bukan musimnya, ya, saatnya orang sedang dalam kondisi prihatin, tetapi kita berbagi bagi jemaat. Kalau kita berbagi kepada jemaat, saya percaya ketika mereka menerima bingkisan dari Tuhan, rumah Tuhan, aku menerima bingkisan, Tuhan berkati Tuhan yang menaruh bingkisan ini sampai ke tanganku. Saya percaya Tuhan pasti memberkati setiap orang-orang yang menaruh bingkisan ini seperti ini. Amin.
Ya, Tuhan pasti menaruh setiap bingkisan ini dan menjadi berkat. Ini ada, di sini ada tumpeng nasi kuning, ini hanya simbol bahwa kita, orang Jawa bilang simbolnya nasi kuning ya, untuk menggambarkan tentang kebahagiaan. Hari ini kita harus hari yang penuh bahagia, penuh sukacita. Masuki usia 28 tahun itu enggak gampang loh. Gampang atau susah? Enggak gampang loh. Wah, penuh perjuangan. Ya, saya tahu dulu Mas Prima masih kecil, Mbak Sarah masih kecil. Tahu-tahu sudah besar, sudah ya punya rumah tangga yang luar biasa ya. Ya, ini satu hal yang enggak gampang. Buning dulu masih seperti itu ya. Saya percaya ini adalah satu perjuangan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, perjuangan luar biasa. Hari ini mari kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidup. Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita pejamkan mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Gerejamu sudah memasuki usia yang ke-28 tahun. Gerejamu adalah gereja tubuhmu Tuhan, di mana tubuhmu adalah yang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur hari ini ada pesan dari firman-Mu untuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, supaya kami menjadi pelayan. Pelayan yang mempunyai hati Kristus, pelayan yang seperti Kristus, pelayan seperti Tuhan, yang mengajarkan, mempunyai hidup yang berbagi bagi banyak orang. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu Bait Kudus Tuhan. Biarlah hatinya seperti Kristus, hati yang dipenuhi dengan firman-Mu senantiasa Tuhan. Sehingga ketika mereka melayani, siapapun yang mereka layani, dari golongan apapun mereka melayani, mereka tentunya Tuhan, kami bersyukur dan percaya Engkau yang melengkapi mereka, melengkapi menjadi saksi-Mu, melengkapi menjadi alat-Mu, melengkapi menjadi kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini semua jemaat GBI Bait Kudus dimanapun berada, baik yang ada di rumah, baik yang ada dimanapun Tuhan, mereka saat ini menjadi pelayan Kristus, pelayan Tuhan, yang melayani jiwa-jiwa. Karena kami tahu
upahmu besar di surga. Engkau telah menyediakan upah yang terbesar. Juga kami menjadi seorang pelayan, seperti anak-anak kecil yang datang kepada Engkau. Gambaran tentang orang-orang yang papa, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang miskin Tuhan. Kami bangga menjadi seorang pelayan Tuhan. Kebanggaan kami adalah menjadi seorang pelayan Tuhan yang melayani jiwa-jiwa. Kami percaya ketika mereka datang kepada Engkau, maka malaikat surga akan bertepuk sorak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati acara hari ini, tanggal ulang tahun ke gereja yang ke-28, berkati Tuhan. Sehingga dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Ya, Mbak Sarah, mari. Puji nama Tuhan, luar biasa ya. Kita patut bersyukur bahwa gereja ini dapat merayakan ulang tahun yang ke-28 hari ini. Dan kita bisa lihat ada tumpeng di depan. Biarlah gereja ini terus melayani Tuhan dan menjadi banyak berkat buat banyak orang. Dan kita terus dalam pelayanan juga terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Ibu Gembala juga maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semuanya menyanyikan ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya. Saya undang Kuning maju ke depan untuk mewakili jemaat Bait Kudus. Kuning, silakan maju ke depan untuk mewakili jemaat Bait Kudus menerima potongan tumpeng yang pertama. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan ya juga bersama-sama berdoa bagi gereja Tuhan menginjak usia yang ke-28 tahun. Saya bersyukur dan percaya bahwa jemaat Tuhan harus menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ya, hari ini ada tumpengan menggambarkan tentang ucapan syukur kepada Tuhan, dan saya serahkan kepada Buning. Buning mewakili jemaat Tuhan, ya Mam, dan pelayan sidang. Ya, saya kira itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan untuk potong tumpeng yang kedua, saya undang Bapak Henry untuk mewakili panitia perayaan GB Bait Kudus yang ke-20 untuk maju ke depan untuk menerima tumpeng yang kedua.
walaupun ya di rumah juga bisa ngambil mancing ngambil di rumah masing-masing. Ya, hari ini kita hanya simbolis, kita mengucap syukur pada Tuhan. Gereja Tuhan sampai 28 tahun itu saya percaya karena Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus, ini saya pikir tidak akan terjadi yang seperti ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu saja sedikit pernyataan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Mari kita bersama berdoa. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan kita akan membagikan sembako untuk jemaat-jemaat Tuhan. Saya percaya mereka ketika menerima sembako ini, mereka penuh ucapan syukur, karena sembako ini pun diadakan karena penuh perjuangan, ya, penuh ucapan syukur daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya percaya sembako-sembako ini akan sampai di tangannya setiap jemaat Tuhan, dan saya percaya jemaat terberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di hadapan kami ada bingkisan yang sudah dipersiapkan oleh panitia kerja Tuhan, yang akan dibagikan dan akan diterima oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hari ini, sembako-sembako ini akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Barang siapa diberkati, mereka akan menjadi berkat. Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat yang kekurangan, yang mereka dalam keadaan kondisi yang saat ini mereka membutuhkan Tuhan uluran tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Tuhan, berkati sembako-sembako yang ada hari ini Tuhan, dan berkati jemaat Tuhan, apapun yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, apapun yang mereka saat ini Tuhan dalam pergumulan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami bersyukur dan percaya Engkau Tuhan yang pemilik dari semuanya Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami, memberkati jemaat, dan tidak kurang apapun Tuhan. Kami percaya tidak kurang apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dalam nama Tuhan Yesus, sembako ini akan diterima oleh mereka semua yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Persekutuan 2-3 orang, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memimpin kita. Terima kasih untuk para pelayan musik. Terima kasih untuk pelayan singer, WL, ya Pak Henry, untuk acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur pada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami tetap kuat, bangsa kami tetap tegar. Kami berdoa untuk pemimpin nasional Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan telah tetapkan menjadi seorang pemimpin. Kami percaya hikmat, marifat daripada Engkau turun ke atas mereka, dan mereka menjadi pemimpin kami. Dan kami berdoa untuk hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan percaya
percaya Tuhan Corona-19 Tuhan, kami percaya akan segera akan teratasi Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya dalam saat penderitaan itu ada Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan akan melalukan jemaat-Mu, keluarga kami, bangsa kami dari segala penyakit COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kami bersyukur dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesejahteraan, berikan berkat-berkat-Mu, berikan rezeki-rezeki-Mu Tuhan. Kalau pintu-pintu lain tertutup, kami yakin pintu-pintu lain dibukakan oleh Engkau. Dibukakan oleh Engkau Tuhan. Dan akan terus mengalir anugerah-anugerah yang baru. Anugerah yang baru Tuhan. Dan Tuhan, lindungi jemaat-Mu dari segala sakit penyakit Tuhan. Lindungi jemaat-Mu dari segala mara bahaya Tuhan. Lindungi jemaat-Mu Tuhan dari segala halangan rintangan apapun Tuhan. Sertai dan berkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah dan kasih setia. Tuhan memberkati-Mu. Kasih setia Tuhan tak pernah habis-habisnya. Siang, malam, maupun keadaan apapun dalam kehidupan saudara. Ada sukacita, bawalah pulang untuk dibagikan kepada keluarga. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Semuanya itu kami mintakan dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat anugerah yang dari Bapa ini. Tuhan adakan, Tuhan adakan.